Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita latihan lagi satu soal ya, tapi soal advance ya. Gerak translasi dan rotasi. Soal ini diambil dari penuntun belajar fisika Martin ini ya, yang untuk kelas 11. Ya, untuk kelas 11. Halaman 65 nomor 92 dan ini adalah soal dari JEE Advanced Physics ya. India ini, di India ya. Jadi advance itu artinya fisika lanjut. Jadi soalnya agak sedikit Anda harus berpikir dan mungkin suatu waktu soal SBMPTN UTBK bisa aja seperti ini ya. Ya. Jadi tidak lagi soal rutin seperti yang biasa Anda kerjakan. Karena itu Anda perlu belajar konsepnya dan konsepnya sudah kita pelajari, sekarang kita hanya latihan soalnya ya. Oke, saya baca soalnya. Ya, di kelas 10 Anda sudah belajar impuls dan momentum linear ya. Impuls dan momentum linear. Nanti kita akan mempelajari impuls dan momentum rotasi. Tapi nanti. Sekarang kita masih tetap ke impuls dan momentum linear dulu lah. Yaitu impuls dinotasikan dengan J. Ya. Karena kalau kita pakai I takutnya tertukar dengan momen inersia. Makanya dipakai J, di sini juga dipakai J ya. Impuls itu adalah gaya yang bekerja dalam waktu singkat. Jadi impuls adalah gaya kali selang waktu singkat. Sehingga kalau Anda hanya mau ngitung gayanya nanti, maka gaya adalah impuls dibagi delta T. Ya, ini yang akan kita pakai nanti. Oke, kita baca soalnya ya. Sebuah batang AB, ini batang AB digambar, dengan massa M, jadi massa batang ini M, dan panjangnya L. Panjang dari A ke B ini L. Ada pada keadaan diam pada suatu permukaan horizontal tanpa gesekan. Jadi mula-mula dia diam. Diam itu artinya kalau kecepatan linear V0-nya 0, omeganya 0. Nah, itu artinya diam ya. Jadi kalau diam itu artinya itu. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau diam, kalau kita perlu kecepatan linear dalam keadaan awal itu 0. Kecepatan sudutnya dalam keadaan awal juga 0. Itu artinya diam. Oke. Suatu impuls J dikerjakan pada batang, seperti ditunjukkan dalam gambar. Akibatnya apa yang terjadi? Anda sudah tahu ini permukaannya licin ya. Jadi begitu Anda beri gaya, dia pasti akan bergerak translasi. Dia pasti akan bergerak translasi. Ya, dengan percepatan pusat massa. Ya, tentu. Jadi kalau kita gambar seperti ini, begitu kita kasih gaya F, maka dia akan bergerak translasi. Tapi translasi itu pusat massa ya. Diwakili oleh pusat massa. Oke. Kemudian, karena dikasih gaya yang tidak melalui pusat, pasti akan ada rotasi. Ya. Karena akan ada torsi. Torsinya itu adalah, ini diputar terhadap lengan momen. Ini lengan momennya kan. Dan ini diketahui L per 4. Maka dia akan berputar seperti ini kan. Nah. Ini alpanya. Ya, jadi dia akan bertranslasi dengan A pusat massa dan berotasi dengan alfa. Tetapi ini tidak menggelinding. Perhatikan ini tidak menggelinding ya. Karena permukaan horizontal tanpa gesekan, maka batang AB ini tidak menggelinding, murni. Sehingga Anda nggak boleh pakai rumus ini. Rumus ini itu tidak boleh. Ya. Di sini percepatan pusat massa dan percepatan sudut alfa harus kita hitung sendiri-sendiri. Percepatan pusat massa tentu menggunakan hukum 2 Newton untuk translasi, ya, ini untuk translasi kan. Yaitu sigma gaya pada batang akan sama dengan massa kali percepatan pusat massa. Dan alfa harus dihitung dari hukum 2 Newton untuk rotasi. Yaitu sigma torsi terhadap pusat massa akan sama dengan momen inersia kali alfa. Ya, momen inersianya terhadap pusat massa. Untuk batang 1/12 ml kuadrat ya. Untuk batang Anda sudah tahu, I pusat massanya adalah 1/12 massa batang M kali panjang batang ml kuadrat. Seperti ini. Ya, jadi harus dihitung sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya, perpindahan pusat batang. Perpindahan pusat batang itu berarti perpindahan linear ya. Delta S yang ditanya. Berapa perpindahan pusat batang? Ketika batang sudah menempuh satu putaran. Satu putaran itu delta theta. Sudut ya. Putaran itu berarti sudut.
Ya, satu putaran itu berarti 2 pi radian. Jadi berapakah delta S-nya ketika delta θ-nya sama dengan 2 pi radian? Ya, Anda nggak boleh ngitung pakai rumus ini. Delta S sama dengan delta θ kali R. Itu nggak boleh. Ini kalau menggelinding ya, perhatikan. Ini rumus ini dipakai kalau menggelinding. Ya, menggelinding. Ya, dan menggelinding itu memerlukan syarat permukaannya harus ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan nggak mungkin menggelinding. Ya. Itu. Jadi nggak boleh pakai rumus ini. Terus Anda, kalau pakai rumus ini kan enak. Delta θ-nya apa? 2 pi. Ya, terus dikalikan dengan radius. Radiusnya itu L biasanya kan. Setengah L, sorry. Radiusnya Anda ambil setengah L. Atau Anda ambil L per 4. Nggak tahu saya ya. Bisa aja Anda ambil L per 4. Ada juga yang, diambil aja setengah L. Supaya dibagi 2 jari-jari. Ini salah ya. Sekali lagi, ini salah, ini juga salah. Dan kalau Anda lihat ada jawabannya nggak? PL per 2 ada. Nah ini. Ini PL per 2. Ini kan kalau Anda hitung PL per 2. Ya. Nah, ini salah. Kalau ini PL. Nah ini jawabannya E. Jadi jawaban Anda akan jawab C salah. Jawaban E juga salah. Ya. Jadi jawaban C dan E ini udah pasti salah. Ya. Jadi jawaban C ini salah. Jawaban E ini juga salah. Nah, manakah jawabannya? A, B, atau D. Oke, ya. Jadi kita tidak boleh pakai rumus menggelinding. Oke. Seperti saya bilang tadi harus dihitung sendiri-sendiri, ya. Kita hitung sendiri-sendiri. Ya. Nah, perpindahan pusat batang kita sebut delta S, perpindahan rotasi kita sebut delta θ dan harus dihitung sendiri-sendiri, ya. Delta S harus dihitung dari rumus gerak linear, ya. Ini tentu dihitung dari gerak translasi, yaitu V0T tambah setengah AT kuadrat. A percepatan pusat massa ya. A percepatan pusat massa. Untuk rotasi, sudutnya harus dihitung dengan rumus rotasi yang alfanya tetap. Omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Ya. Dan ini tidak ada hubungannya. Nah, kemudian ada pernyataan mulai dari keadaan diam. Seperti kita bilang tadi, kalau mulai dari keadaan diam artinya kecepatan awal pusat massa 0. Ya, kecepatan sudut rotasi pusat massa juga 0. Oke. Nah, ditanyakan delta S ketika batang sudah menempuh satu putaran lengkap. Jadi θ-nya diketahui 2 pi radian. Oke, kita hitung satu-satu ya. Kita mulai dari sigma F dulu yang translasi. Oke, kalau mau ini diginikan ya. Translasi dulu. Sigma F sama dengan ini yang translasi dulu ya. Massa kali percepatan pusat massa. Ya, terhadap tanah. Kebetulan kan bidangnya diam terhadap tanah. Jadi cukup A pusat massa saja. Satu-satunya gaya menyebabkan dia bergerak di bidang ini, di bidang datar ini adalah F ini. Ya. J per delta T. Massanya massa, ya. Percepatannya A pusat massa. Oke, persamaan nomor 1. Sekarang yang rotasi. Sigma torsi tentu terhadap poros-porosnya di pusat massa. Sama dengan momen inersia pusat massa kali alfa. Jadi, torsi itu adalah, kalau Anda perhatikan kan ini gaya. J per delta T kali dengan momennya ya. Jarak dari gaya ke poros, L per 4. Jadi J per delta T sama dengan L per 4. Momen inersia pusat massa tadi sudah 1/12 batang ya. Di pusat massa 1/12 ml kuadrat. Dikali alfa. Oke. Jadi kalau kita coret-coret, ini L kuadrat hilang 1, ya. 4 dengan 12, 3. Jadi dari sini kita dapat J per delta T sama dengan, ini hilangnya sudah ya, di sini ml alpha per 3. ml alpha per 3. Ini adalah persamaan 2. Nah, kemudian supaya J per delta T hilang, maka kita akan dapat hubungan antara A pusat massa dengan alfa. Tapi ingat, hubungan ini bukan syarat menggelinding, tapi didapat setelah kita mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi bukan ini. Oke, karena J tidak diketahui, delta T nggak diketahui. Karena nanti di jawaban yang ada cuma L kan. Maka ini kita bagi. Kalau kita bagi, maka ini dulu ya. J per delta T
sama dengan ml alfa per 3 dibagi, ya ini ruas kirinya J per delta T, ya jadi ini ruas kirinya J per delta T, ruas kanannya M kali A pusat massa. Ya, dengan demikian Anda lihat ini hilang semua, tinggal satu ya di ruas kiri, M juga hilang. Nah, maka ini kita dapat di ruas kiri L alpha per 3-nya dipindahin ke sini. 3A pusat massa. Nah, seperti ini. Ya. Dari sini kita dapat A pusat massa per alpha. Ya. A pusat massa per alpha aja. Ini akan sama dengan per, ya ini kali silang, jadi kalau alpha di bawah, L-nya di atas. Ini 3 begini. Ini. Oke. Sekarang kita langsung akan hitung ya. Seperti kita bilang tadi, delta S-nya ditanya. Ini yang ditanya. Delta theta-nya ini. Oke. Sekarang saya cari dulu delta theta. Delta theta sama dengan omega 0T plus setengah alpha T kuadrat. Ya, delta theta-nya disebutnya satu putaran lengkap ya. Jadi delta theta-nya 2pi. Ini 2pi. Omega 0-nya tadi dalam keadaan diam 0. Berarti ini setengah alpha T kuadrat. Ya, setengah alpha T kuadrat. Oke, sekarang yang kita inginkan apa? Delta S ya. Delta S sama dengan, kita tulis saja biar mikir nanti ya. V0T tambah setengah A pusat massa T kuadrat. Ya, oke. Sekarang V0-nya juga dari keadaan diam 0. Berarti delta S-nya harus sama dengan setengah A pusat massa T kuadrat. Nah, ya kan. Sekarang kita masukkan dulu A pusat massanya. Tadi sudah ya ini. Ya, A pusat massa. Oke, kalau gitu kita dibagi alfa, berarti kita bagi dengan ini. Kita bagi dengan ini. Ya. Ini bintang 1, ini bintang 2. Ya, bintang 2 ini. 2pi sama dengan setengah alpha T kuadrat. Setengah alpha T kuadrat. Nah, supaya hilang kan T kuadratnya. Kadang nggak diketahui. Nah, setengahnya juga hilang. Nah, maka kita akan dapat delta S per 2pi sama dengan A pusat massa per alpha ya. Ini kan A pusat massa per alpha. Dan ini sudah diketahui kan? Di sini. Ini, yang ini. Ini, yang bintang. Ini bukan bintang 1 ini. Delta S ini, ya ini. Ini. Dibagi dengan bintang 2 kan gitu. A pusat massa per alpha ini yang bintang 1 kan? Ini. A pusat massa per alpha. L per 3. Ini adalah sama dengan L per 3. Jadi delta S per 2pi sama dengan L per 3. Maka delta S-nya sama dengan, tinggal lihat jawabannya. Ya, tinggal lihat jawabannya. 2πL per 3. Nah, ini ada. Ya, 2πL per 3. Ya, dikali silang. 2πL per 3. Jadi jawaban D. Nah, jadi jawaban D ini. Nah. Ya, dengan demikian selesai. Terima kasih Anda telah hadir di video pembelajaran kami. Yang perlu saya ulangi sekali lagi bahwa di sini delta S dan theta tidak boleh digunakan rumus delta S sama dengan R kali theta ya. Karena mereka sendiri-sendiri tidak menggelinding ya. Dia tidak menggelinding ya. Jadi Anda nggak boleh pakai ya, jadi Anda nggak boleh pakai rumus delta S sama dengan R kali delta theta, tidak boleh. Begitu juga delta V sama dengan R kali omega, tidak boleh. Demikian juga dengan A pusat massa, R kali alpha, tidak boleh. Karena ini adalah syarat menggelinding kalau benda berotasi pada bidang horizontal yang diam. Tapi di sini dia tidak menggelinding karena bidang horizontalnya licin. Ya, jadi dia pasti agak slip. Oke, terima kasih, itu aja. Jadi kita harus hitung sendiri-sendiri. Delta S dihitung dari rumus ini, V0-nya 0, delta theta dihitung dari rumus ini,
omega 0-nya 0. A-nya dihitung dari sigma F sama dengan M kali A, alfanya dihitung dari sigma torsi sama dengan I kali alfa. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jika Anda senang dengan video ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaningan.